Padahal sudah kubilang jangan keluar rumah, pesan terakhir Rinaldi Simarmata, sebelum 3 anaknya ditikam Rudi Sihaloho. Saya kunci rumah, tap. Terkuak pesan Rinaldi Simarmata ke Nathan sebelum adik-adiknya tewas dibunuh Rudi Sihaloho, 41. Diketahui, 3 anak di bawah umur bernama Nathan Simarmata, 7, Owen Simarmata, 4, dan Darren Simarmata, 2, menjadi korban penikaman tetangganya sendiri bernama Rudi Sihaloho, 41, di Gang Dahlia, Jalan Masjid, Desa Bandar Halipah, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Senin 9 Desember lalu. Akibatnya, Owen Simarmata, 4, dan Darren Simarmata, 2, tewas akibat luka serius yang mereka derita sedangkan Nathan Simarmata sudah sadarkan diri setelah sebelumnya sempat kritis. Ayah korban, Rinaldi Simarmata, 29, mengungkap kronologi tragedi maut itu berdasarkan keterangan yang ia peroleh Nathan. Rinaldi Simarmata mengungkap kronologis 3 anaknya dibantai Rudi Sihaloho, 41, tetangga di depan rumahnya hingga 2 anaknya tewas dan 1 luka serius. Ia mempunyai 4 anak, pertama Azriel Simarmata, 10, Nathan Simarmata, 7, Owen, 4, dan Darren Simarmata, 2, sebagai anak terakhir. Senin sekira pukul 10.30 WIB, Rinaldi berangkat dari rumahnya yang berada di Gang Dahlia 7, Jalan Masjid, Desa Bandar Halipah, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Ia mengantar anak pertamanya Azriel ke sekolah, sekaligus bekerja sebagai sopir taksi online. Sedangkan istrinya, Hertawan Lawolo, 31, yang bekerja sebagai perawat di RS Murni Teguh sudah berangkat kerja lebih dahulu karena masuk shift pagi. Ketika Rinaldi meninggalkan rumah, 3 anaknya yang lain, Nathan Simarmata, 7, Owen, 4, dan Darren Simarmata, 2, berada di rumah. Sebelum meninggalkan 3 anaknya, ia sempat berpesan kepada anak keduanya, Nathan, supaya menjaga 2 adiknya dan tidak keluar rumah. Setelah saya mau antar dia, saya bilang sama Nathan, Nathan jaga adik-adik ya, jangan keluar ya, nak. Bapak ngantar Azriel dulu. Nah setelah saya bilang gitu, saya kunci rumah, ungkap Rinaldi. Ketika Rinaldi meninggalkan 3 anaknya di dalam rumah, Rudi Sihaloho, tetangga seberang rumahnya sedang duduk. Ia menduga, Rudi sudah menunggu momentum Rinaldi meninggalkan 3 anaknya untuk melukainya. Rudi duduk di situ, depan rumahnya. Dia sudah menunggu momen itu, kalau menurut saya gitu, untuk bisa melakukan pembunuhan. Setelah saya pergi dari rumah, saya antar abangnya, Azriel, katanya. Setelah mengantar Azriel ke sekolah menumpangi mobil yang sekaligus dipakai untuk taksi online. Rupanya pesanan dari pelanggan masuk. Lantas, dia langsung menjemput pemesan taksi dan mengantar ke tujuan. Belum lagi sampai ke tujuan penumpang, handphone Rinaldi berdering, masuk telepon dari tetangganya. Dia disuruh kembali ke rumah secepatnya karena dibilang, anaknya mengalami kecelakaan. Seketika, Naldi langsung menginjak pedal gas mobilnya dan melaju kencang ke rumahnya. Di perjalanan, dia kembali mendapat telepon kalau 3 anaknya sudah dibawa ke RS Mitra Medika Tembung. Di rumah sakit dia melihat kondisi anaknya begitu memprihatinkan. Mereka mengalami luka robek di bagian perutnya hingga usus terburai. Saya ngebut, rupanya anak ini kondisinya bukan kecelakaan. Itu 3 anak sengaja mau dibunuh. Dari informasi yang didapat Rinaldi dan menjadi dugaan kuatnya, 3 anaknya ditusuk, lalu dirobek perutnya hanya berselang 3 menit setelah dia keluar dari rumah mengantar anak pertamanya dan meninggalkan 3 anaknya di dalam rumah. Saat itu, Nathan keluar dari rumah berjalan kaki membeli jajanan di kios yang berjarak sekitar 15 meter dari rumahnya. Kemudian disusul kedua adiknya Owen, 4, dan Darren Simarmata, 2. Dari belakang, Rudi Sihaloho mengejar Nathan sambil membawa pisau, lalu menusuknya. Usai menusuk Nathan, karena melihat Owen dan Darren, Rudi juga menusuk keduanya yang berjarak kurang lebih 7 meter dari Nathan terkapar. Jadi karena 2 anak yang lain duduk manis di situ, karena dia lihat itu anakku juga, dihabisi dia. Jadi 3 lah yang dia lakukan untuk pembunuhan berencana ini.
Diketahui saat ini Nathan Simarmata masih dirawat intensif. Katanya, sebelum ditusuk dan perutnya dirobek oleh Rudi Sihaloho, Nathan sempat memelas pada pelaku. Ia memelas dan memohon ampun supaya Rudi Sihaloho yang menghampiri sambil membawa pisau tidak menusuknya. Bahkan, bocah berusia 7 tahun ini sudah memohon-mohon sambil mengatupkan kedua tangannya ke arah Rudi. Namun wajah memelas Nathan yang diiringi rasa ketakutan mendalam tak digubris pelaku. Dengan dinginnya, Rudi Sihaloho tetap menusukkan pisau ke Nathan, lalu merobek perutnya. "Si Rudiah, aku dicucuknya pakai pisau. Sudah mohon-mohon aku, tapi dia gak dengar aku, langsung dicucuknya," kata Rinaldi. Setelah menikam Nathan, Rudi yang melihat kedua adiknya sedang duduk di depan teras rumah tetangga bergegas menghampiri. Di sini Owen Simarmata, 4, dan Darren Simarmata, 2, juga ditusuk hingga ususnya terburai. "Terus kulihat adik juga dicucuknya," Rinaldi menerangkan, ketika dia dalam perjalanan pulang ke rumah setelah dapat kabar anaknya kecelakaan sempat melihat pelaku pembunuhan anaknya mengayuh sepeda sendirian, memakai jaket. Ketika itu Rudi terlihat panik dan terburu-buru. Bahkan, pelaku nyaris menabrak mobil Rinaldi. Dia juga tak menyangka saat itu dia berpapasan dengan pelaku yang membunuh anaknya. "Saya gak tahu di situ dia melakukan tindakan pembunuhan karena pada saat saya membawa penumpang saya, dia naik sepeda, nampak panik. Dia pakai jaket, dia hampir nabrak mobil saya," bebernya.